Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busam. Hari ini kita kedatangan lagi satu Bluetooth speaker dari satu brand lokal yang namanya Buds. Nah, ini adalah seri terbaru mereka, yaitu Buds Folk, yang katanya sih dia punya 360 reality audio. Kemudian mikrofonnya juga dilengkapi dengan fitur CVC, dan itu jarang banget kita temukan di sebuah Bluetooth speaker. Dan biar nggak penasaran, kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, ini dia barangnya, Buds Folk Bluetooth speaker yang kalau dari segi desain dia bentuknya segitiga seperti ini ya. Yang mana ini mengingatkan gue dengan bentuknya Bluetooth speaker yang cukup ramai dan viral beberapa tahun lalu. Materialnya terbuat dari plastik dengan bobot di sekitar 500 gram dan memang ini terasa sangat solid untuk di kelasnya. Jadi kalau gue ketok-ketok kayak gini tuh kerasa aja gitu, nggak ada yang kopong di bagian dalam si speakernya ini. Yang unik adalah di bagian speaker grill dan juga bagian belakangnya nih. So instead of menggunakan bahan seperti aluminium atau mungkin besi gitu untuk bagian speaker grillnya, ini tuh kayak dari kanvas gitu dan dibilangnya sih handmade, anyaman handmade gitu menurut mereka. Selain itu, Buds Folk ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IPX7. Jadi cukup aman nih, misalnya kalian bawa ke kolam renang, terus nggak sengaja ketendang, nyemplung ke si kolamnya. Tapi tetap ya nggak disarankan kalau berlama-lama di dalam air ya. Nggak kedengeran juga kali ya suaranya. Nah, sedikit cerita, sebetulnya kita dapat 2 buah unit si Buds Folk-nya ini, dan nggak tahu kenapa di salah satu unitnya tuh ada semacam crackling noise. Jadi ketika musik dimainkan, terutama dalam volume tinggi, ini tuh jadi kayak ada bagian yang loose, jadi kayak lu tau kan kalau ada getaran di kaca gitu, nah seperti itu. Sementara kalau di produk yang satunya lagi sih aman-aman aja. Jadi saran gue, misalnya memang ke teman-teman tertarik untuk beli si Buds Folk ini, pada saat unboxingnya make sure si crackling noise-nya itu nggak ada. Kalau untuk kontrol panelnya sendiri, ini tuh terletak kayak di macam tengkuk gitu di bagian leher belakangnya. Mulai dari tombol power, kemudian mode, volume up, volume down yang berfungsi juga untuk next previous track, dan juga tombol play pause. Udah cukup lengkap sih sebenarnya untuk tombolnya, tapi sayangnya kalau buat gua tuh agak kurang clicky, kurang tactile aja gitu rasanya, terutama untuk di bagian tombol power yang mana mekanisme untuk menyalakannya tuh harus ditahan selama 3 detik, dan ini literally lu butuh tenaga untuk menyalakannya, nggak bisa yang cuma ditekan pelan doang untuk menyalakan si Bluetooth speaker ini. Kemudian kalau kita ke bagian sisinya, dan seperti yang teman-teman lihat, ini speakernya sudah dinyalakan, kalian akan melihat dibilangnya sih ini satu buah subwoofer ya di setiap sisinya, dengan ada namanya LED light show, yang mana si LED ini tuh akan mengikuti beat atau ritme dari musik yang sedang kalian mainkan ketika sedang terhubung dalam si Bluetooth speaker ini. Tapi sayangnya untuk mode light show itu setelah gua tes sih hanya bisa pada mode Bluetooth ya. Jadi waktu gua coba di mode AUX-nya tuh tidak bisa berfungsi untuk si light show audionya. Nah, ngomong-ngomong kalau soal AUX, itu letaknya ada di bagian belakang, yang mana dia ditutup atau terlindungi oleh satu semacam pintu karet gitu. Dan selain port AUX-nya, di dalamnya juga ada port USB-C untuk ngecas dan juga slot untuk micro SD card. Tapi kalau teman-teman yang nyari port USB, ini sayangnya masih absen ya. Terakhir, kalau kita ke bagian bawahnya, instead of menggunakan rubber padding, ini kayak ada semacam kaki kecil banget gitu untuk menjaga dia agar tetap stabil. Dan memang ya ketika gue coba disimpan di atas meja dan gue coba dorong-dorong gitu, ini masih cukup stabil mengingat bentuknya juga yang seperti ini. Tapi ketika memang kesenggol beneran dengan tenaga yang cukup keras, dia akan ngagulitik lah istilah Sunda nama. Tapi personally kalau gue pribadi, instead of disimpan memanjang seperti ini, gue lebih suka nyimpen dia vertikal seperti ini sih. Apalagi kalau kalian punya 2 buah si Bluetooth speakernya, karena memang si Buds Folk ini punya fungsi yang namanya TWS mode. Jadi ini bisa dihubungkan untuk menciptakan suara stereo. Yang mana fungsi TWS-nya ini menurut gue bisa dibilang salah satu yang terbaik ya untuk sebuah Bluetooth speaker di kelas harganya. Why? Karena dalam TWS mode si Buds Folk ini tuh somehow dia stabil banget. Gak pernah ada batuk-batuk, gak pernah ada putus-putus, beda dengan produk-produk lain yang pernah kita coba selama ini. Paling kalau TWS mode-nya nggak stabil itu kalau gue lagi buka-buka aplikasi yang banyak gitu ya, jadi menyebabkan kinerja yang lebih berat di HP, itu mengurangi juga sih stabilitas koneksinya. Tapi itu paling hanya batuk-batuk dikit aja, putus, nyambung dikit lagi gitu. Ya mungkin kayak hubungan kamu sama dia kali ya.
Dan stabilitas koneksi itu juga tetap terjaga ya dalam single mode-nya. Jadi kalau kalian cuma beli satu doang, koneksinya juga masih tetap sangat baik. Meskipun sebetulnya si Buds Fog ini masih menggunakan Bluetooth 5.0 ya, belum 5.1, apalagi 5.3 gitu. Tapi mungkin itu dikarenakan juga si chipset yang digunakan adalah tipe ACT generasi 9 yang diklaim bisa memang meningkatkan si stabilitas koneksinya. Dan selain itu juga untuk mengimprove kualitas latency. Yang mana memang untuk latensinya ini gue rasakan sangat tipis ya. Jadi baik untuk nonton atau sosial media itu kerasa sangat nyaman. Bahkan untuk gaming sekalipun ini untuk yang casual gaming ya, bukan yang FPS. Buat gue pribadi ini masih sangat cukup. Kalau untuk pairingnya juga gampang banget kok. Kalian tinggal nyalain speakernya, search di Bluetooth setting device kalian. Nanti nongol namanya Bluetooth M7. Yang katanya sih bakal diganti ya sesuai namanya jadi Buds Fog. Terus pairing beres deh. Sementara kalau kalian ingin menghubungkan si TWS mode-nya, pastikan tidak ada koneksi smartphone atau device yang terhubung dengan si speakernya. Kemudian tinggal pencet di salah satu speaker ini tombol mode-nya untuk memasuki mode pairing. Yang mana itu nanti si speakernya akan menyala kedip-kedip lampu LED indikatornya. Dan ketika speaker ini terhubung antara yang satu dengan yang lain akan berhenti berkedip si LED indikatornya. Dan itu menjadi penanda untuk yang terus menyala seperti ini. Ini menjadi si masternya dan ini yang menjadi slave-nya. Nah, kalau si speakernya udah terhubung menjadi TWS mode, kalian tinggal hubungkan si master connection-nya ke Bluetooth device kalian. Nah, itu tadi kan soal pairing, tapi soal latensinya kita langsung lihat aja deh latency testnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Hari ini gue kebagian buat nge-review Local Pride smartwatch, anjay. Ya, smartwatchnya dari Buds. Ini dia, Buds Forza. Sebelumnya terima kasih banget buat Buds yang udah ngirimin smartwatchnya untuk kita review. Sekarang kita lanjut ke kualitas suaranya. Berangkat dari spesifikasinya dulu nih ya, yang menurut gua sih agak sedikit overkill. Dalam artian mungkin agak sedikit lebay. Yang mana katanya si Buds Fog ini menggunakan coaxial speaker dengan rentang frekuensi di 80 Hz sampai dengan 80.000 Hz. Dan untuk tuningnya katanya sih ini sampai 100 kali percobaan hingga lulus QC atau quality control untuk menjaga kualitas yang dihasilkan. 100 kali pengulangan cuy, gila juga, pinter juga nih dia. Gua aja 1000 kali statistik ngulang mulu di kelas kuliah dulu. Selain itu, si Buds Fog ini juga punya fitur True High Definition dan 360 Surround Sound. Atau di toko sih ditulisnya Spatial Audio. Mirip brand sebelah tuh ya. Plus dengan 2 extra woofers dengan passive radiatornya juga, ini diklaim dia punya deep bass. Dan banget kan tuh, kalau dari spesifikasinya, secara dia ini masih di kelas budget di bawah 500 ribuan. Dan surprisingly jujur gue suka dengan si kualitas suaranya. Meskipun ada dari spesifikasi atau klaim mereka tentang fiturnya nggak semuanya dapat sih ya. Tapi overall gue suka dengan si Buds Fog ini. Jadi untuk overall karakter suaranya tuh gue rasain masih cenderung balance ya. Apabila dibandingkan dengan kebanyakan Bluetooth speaker yang kita rasakan dan kita review di sini tuh, yang mana itu tuh biasanya mids-nya maju banget. Nah, lain cerita dengan si Buds Fog ini yang gue rasain di mids frekuensi terutama vokalnya. Ini memang agak sedikit lebih maju, tapi nggak yang sampai forward banget kayak di depan muka gitu. Jadi masih enak untuk didengarkan. Selain itu, tuh karakter vokalnya juga dia masih terasa natural, artikulasinya juga terdengar dengan baik. Cuma untuk clarity ini sayangnya masih ada di bawah untuk kelas-kelas yang mid-range yang di atas 500 ribuan. Nah, sayangnya untuk di bagian mids ini adalah dari segi instrumen, yang mana gue rasain ini tuh justru agak mundur. Jadi kerasa jauh banget gapnya antara vokal dengan instrumennya. Nah, kalau untuk treble-nya ini gue rasa udah cukup enak ya, udah cukup nge-string, udah cukup sparse, udah cukup ngisi juga. Meskipun untuk micro detail dan juga clarity-nya masih standar ya, masih sesuai dengan harganya. Cuma memang ketika dimainkan dalam volume tinggi, misalnya kalian cuma pentokin sampai maksimal gitu ya volume powernya, si treble-nya masih agak kerasa sedikit pecah aja gitu sih rasanya. Tapi gue pribadi sih paling hanya ngeplay si Buds Fog ini di volume 30-40% doang sih kalau di kamar. Karena secara volume output powernya ini cukup lumayan ya, meskipun di spesifikasi nggak dijelaskan berapa banyak sih output power wattage-nya.
Kemudian untuk low frequency atau bassnya sendiri yang mereka klaim memiliki deep bass dengan woofer beserta passive radiatornya, justru gua rasain nggak sedip itu ya. Memang secara power mereka masih kerasa nendang, masih kerasa punchy gitu. Tapi ketika di lagu-lagu EDM, apalagi kalau ada bass drop gitu, nah itu tuh nggak dapet untuk di bagian deep sub rumble-nya. Tapi overall untuk bass gue masih cukup ya, mengingat dia memang portable Bluetooth speaker dan juga ukurannya juga nggak yang terlalu besar gini. Masih cukup enak kok untuk bassnya, meskipun kalau kalian pengen yang dentumannya lebih terasa, ini kalian tidak akan mendapatkan di Buds Vault-nya. Nah, sementara kalau untuk di TWS mode-nya yang gue rasain seperti Bluetooth speaker pada umumnya dengan TWS mode, secara power ini paling signifikan ya, kerasa boosted gitu, jadi 2 kali lipat lebih keras, nggak sampai 2 kali lipat sih, tapi kerasa tetap lebih keras. Dan yang gue rasakan justru di mids-nya ini kerasa lebih megah, jadi vokalnya lebih ngeblend in dengan si instrumen yang tadi gue bilang ada gap. Dan overall karakter antar si treble, kemudian si vokal, kemudian si bassnya juga lebih enak aja gitu, rasanya lebih rapi. Tapi kalau teman-teman kamarnya cukup luas nih ya, let's say di 12 meter persegi atau sampai 16 meter persegi, sebenarnya satu Bluetooth speaker Buds Vault ini aja udah cukup mengisi ruangan itu kok. Tapi memang kalau buat nonton, itu gue kerasa lebih enak sih, lebih megah dan seru aja gitu apabila dengan TWS mode-nya. Intinya sih gue suka untuk kualitas suara si Buds Vault ini, terutama di playlist J-Rocks gue, kemudian pop dan juga vokal. Untuk EDM ya dikit-dikit aja karena gue merasa kurang di bagian bassnya untuk dentumannya di EDM. But overall ini ya seperti gue bilang tadi, ini salah satu Bluetooth speaker yang terbaik ya dari Bluetooth speaker yang pernah kita coba terkait kualitas suaranya. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing on the... Nah, itu dia tadi untuk sound sample-nya yang pastinya tidak akan sama ya kalau kalian mendengarkan langsung dari telinga kalian. Dan dengan kualitas suara dan power seperti itu, si Buds Vault ini dilengkapi dengan 2200 mAh baterai kapasitinya, yang mana dia diklaim bisa mencapai playtime hingga 30 jam. Nah, kalau dari hasil pengetesan gua dengan volume 30-50% di iOS device dengan RGB-nya menyala, ini tuh habis di sekitar 20 jam plus sedikit gitu deh. Tapi dengan RGB menyala ya. Apabila RGB-nya dimatikan, si LED light show-nya dimatikan, itu tuh hampir mencapai 30 jam sih. Dan menurut gue ini satu buah nilai positif ya dari Bluetooth speaker Buds Vault ini yang memiliki daya tahan baterai sampai hampir 30 jam. Kalau untuk chargingnya sendiri, si Buds Vault ini diklaim di sekitar 5 jam menggunakan adaptor 5 volt 1,5 ampere. Dan dari hasil pengetesan gua sih kayaknya hampir mencapai 5 jam ya. Karena gua waktu itu ngecasnya cuma sampai sempat 4 jam aja, dan kapasitas yang terisinya dari 0 itu hingga ke 80%. Jadi mungkin kalau gua diemin sampai 5 jam kayaknya sih bakal full 100% untuk si daya baterainya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja soal mikrofon ini yang katanya dia punya CVC atau Clear Voice Call, dan itu mostly baru seringnya ditemukan di TWS ya. Ini honestly gue baru pertama kali sih nemuin fitur CVC dalam sebuah Bluetooth speaker, dan hasilnya kurang lebih suara yang kalian dengarkan adalah seperti ini. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Buds Vault TWS
Dan seperti kita lihat, kalau gue jauhin ke sini, suara gue akan terasa lebih jauh. Dan kalau gue dekatkan, ini akan lebih masuk untuk suaranya. Tapi kalau waktu itu gue coba untuk melakukan panggilan telepon sih dengan si Bro Dani, menurut dia hasil suaranya sudah cukup ya. Meskipun masih di kelas bawah TWS-TWS yang memiliki fitur CVC. Tapi untuk noise cancellingnya ini masih efektif untuk ngeblok suara dari luar, meskipun suara gue masih kerasa agak sedikit mendem dan agak sedikit gaung. But overall menurut dia sih untuk ukuran Bluetooth speaker ini mikrofonnya salah satu yang terbaik juga. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kesimpulan, gua bocorin dulu nih ya untuk harganya. Jadi si Buds Folk ini dijual di harga 425.000 untuk satuannya ya. Gua nggak tahu apakah mereka punya paket untuk TWS atau enggak, tapi satunya harganya segitu. Dan kalau kalian beli, di dalamnya ini akan mendapatkan satu buah Bluetooth speakernya, kabel charger USB-A ke tipe C, terus dapat juga nih kabel aux 3,5 mm, dan pastinya dapat user manualnya. Sementara untuk garansi gue nggak nemuin ya di dalam box maupun di deskripsi di toko atau marketplace. Tapi setelah gue coba ngobrol gitu ya sama adminnya si Buds, mereka bilang sih mereka ngasih 3 bulan warranty hardware dan juga 6 bulan untuk OS hardware-nya, yang gue agak kurang ngerti juga sih apakah speaker ini pakai OS hardware seperti gimana. Tapi menurut mereka seperti itu. So, apabila disimpulkan si Buds Folk ini bisa banget ya gue rekomendasikan terkait untuk kualitasnya. Mulai dari suara, kemudian daya tahan baterainya, kemudian koneksivitas dan latensinya, build quality-nya juga yang udah cukup kokoh banget terasa dan portable gitu ya. Tapi the most concerning factor-nya adalah dari segi garansi. Yang mana terkait garansi ini ada juga sih bayar-bayar, entah memang karena rekomendasi kita, entah dari mana. Mereka komentar juga baik di video maupun di Instagram gitu ya, cerita kalau untuk klaim garansinya dari si Buds Indonesia ini agak susah. Nah, terakhir gue sempat ngobrol juga tuh sama si adminnya Buds Indonesia. Mereka sih bilangnya memang ada pergantian ini ya, karyawan terkait untuk admin yang ngurusin garansi. Makanya kalau kemarin-kemarin tuh mereka agak lebih lambat. Dan kenapa ini menjadi concerning factor? Karena dari produk yang kita terima pun ada sedikit masalah ya, seperti tadi gue bilang ada crackling noise gitu. Meskipun di yang satunya lagi aman-aman aja. Tapi kalau mungkin lagi apes teman-teman beli dapat yang crackling noise gini kan ya harus diklaim gitu ya garansinya, dan itu menjadi faktor yang patut dipertimbangkan sih menurut gue. Tapi itu masih bisa dimaklumi ya, mengingat si Buds Indonesia ini terbilang brand baru dan bukan perusahaan yang besar juga gitu. Jadi mungkin mereka butuh support juga dari teman-teman. Gue sih appreciate banget ya buat produk-produk dari Buds karena memang bagus. Cuma tinggal ditingkatkan lagi aja sih pelayanannya. So, itu aja mungkin ya yang bisa disampaikan. Jadi untuk price to value-nya menurut gue ini dapat banget. Bahkan kayaknya satu biji ini bakal gue culik buat disimpan di rumah. Lumayan banget soalnya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem. And until next time, stay humble and positive.